Yang pertama pengen aku bahas yaitu GBBU dulu, sama GBBP. Nah, yang pertama nih kan tentunya di pengukuran komputer. Nah, ini itu di pengumpulan kalian masuk namanya. Halo, masih patah-patah nggak suaraku? Halo, halo, halo. Udah aman belum guys suaraku? Halo, suaraku udah aman belum? Ya udah aku lanjut ya. Recording in progress. Jadi yang pertama tuh kan kita nentuin dulu GBBU sama GBBP kan. Nah sebelum itu kan kita masukin dulu apa namanya tuh ini apa namanya eh, pengumpulan data. Nah yang pengen aku mention di pengumpulan data ini cukup di apa namanya cukup di ini apa namanya ini ukuran komponen. Nah ukuran komponen di sini nih ini bebas teman-teman mau yang pakai allowance atau enggak. Tapi nanti di apa namanya di yang di sini ya apa di GBBU ya kan di GBBU. Nah teman-teman pakainya yang udah ada allowance-nya. Allowance-nya ini kalian dapetin dari modul 1.3 kemarin yang proses fabrikasi. Itu kan tergantung kalian ada yang 2 mili atau 0,2 senti gitu kan. Nah itu tergantung sama kalian. Nah, terus buat apa namanya tuh? Nih perakitan. Perakitan yang ditulis di sini tuh yang hanya dalam bentuk apa misalkan dia ngerakitnya tuh butuh pakai lem kayu gitu kan. Nah, jadi masukkan di sini. Tapi kalau misalkan ternyata dia tuh nggak butuh lem kayu, jadi dia tuh nggak usah masuk gitu loh. Misalkan kayak ngerakit puzzle atau ngerakit ya itu kayak puzzle gitu kan. Dia kan nggak perlu pakai kayu, nggak perlu pakai lem kayu gitu kan. Jadi perakitan yang nggak pakai lem itu nggak masuk sini. Kecuali kalau misalkan dia ada yang kayak pakai sekrup, misalkan sekrup gitu. Nah, nanti beda gitu. Jelasin lagi di bawahnya itu perakitan yang mana itu. Terus buat apa namanya tuh? Ini dimensi unit resip itu kan kemarin kayak dari kayu basa stick sama basa terus lem kayu apa sih kayak yang kalian beli-beli itulah pokoknya kayak bukan yang dibeli apa sih komponen utama gitu kan kalian nggak mikirin dimensi unit resipnya kan kayak kayu balsa nih kemarin kan nggak ada dimensi unit resipnya. Nah nanti untuk kayu balsa dimensi unit resipnya itu sama 100 kali 40 kali 30. Nah mungkin dari kalian ada yang beberapa pakai kayu balsa stick kalau emang ada ya itu asumsi dimensi unit resipnya terus saat isinya itu berapa itu asumsi juga tapi berdasarkan perhitungan. Terus sama di sini sih aku contoh ini pakai yang punyanya si Evelyn itu apa E2. Nah, di sini ada skrup gitu kan. Bukan skrup mana sih? Eh, sih sih. Ini nih, nah ini pegangan pintu sama engsel. Nah, pegangan pintu sama engsel tuh kan kemarin kita dia itu dibeli yang di tempatnya si Evelyn nih. Pegangan pintu sama engsel kan dia dibeli. Nah, dia buat unit receipt di sini tuh dia pakai unit receipt berupa box bukan apa namanya tuh bukan dalam bentuk satuan biji gitu loh. Jadi misalkan pegangan pintu dia satu biji gitu bukan tapi dia tuh harus dalam bentuk satuan box gitu. Jadi nanti yang ditulis di sini tuh dalam bentuk satuan box terus isinya tuh berapa unit. Nah itu kalau emang di apa namanya di Shopee-nya dia nggak ada dan terus apa namanya ya udah kita asumsi aja biar gampang gitu biar gampang kita asumsiin aja. Nah
terus masuk ke jumlah komponen dari satu unit material ya. Ini paham lah ya rumusnya gimana. Ini bebas teman-teman misalkan mau pakai satu rumus kayak gini ataupun panjang kali lebar kali tinggi. Ini kan panjang panjang per panjang, lebar per lebar, tinggi per tinggi. Nah, misalkan mau pakai rumusnya panjang per lebar, lebar per panjang, tinggi per tinggi itu juga boleh tergantung teman-teman analisisnya gimana gitu loh. Terus ya ini jumlah total molekula sejenis ya udah paham lah ya gimana maksudnya. Nah, terus yang aku mau mention tuh di bagian tinggi rak ini. Nah, usahain yang buat tinggi rak ini tuh udah dikurangi sama tinggi palet gitu. Jadi misalkan di sini kan 0,5. Kemarin aku udah nanya ke kelompoknya si Selfie, ini 0,5 nih dia udah dikurangi sama apa namanya tuh? Udah dikurangi sama tinggi palet gitu loh. Jadi tinggi palet yang kalian pakai itu berapa? Misalkan 15 cm. Nah, nanti tinggi rak yang di sini itu dikurangi 15 cm itu. Ya, ini biar apa namanya tuh. Jadi si palet tuh dia masuk ke dalam rak. Nah, palet itu khusus di GBBU sama GBBP aja. Jadi tinggi rak di GBBU sama GBBP kalau bisa itu dikurangi sama tinggi paletnya gitu. Jadi semua yang di GBBU sama GBBP itu kurangi sama tinggi palet. Tinggi palet. Habis itu apalagi ya? Nah, ini jumlah bahan per produk ya ini tergantung analisis teman-teman misalkan mau pakai volume ataupun mau pakai apa namanya? eh apa sih itu luasan apa kelilingnya gitu boleh. Ya itu nanti dikasih tahu aja di analisis atau di perhitungan gimana cara dapetin jumlah bahan per produk ini gitu. Terus nanti ya ini jumlah dikali. Nah, nanti aku lanjut dulu ke kebutuhan bahan per hari. Nah, kebutuhan bahan per hari kan dia didapetinnya dari ini kan ini dikalikan dengan JHD-nya. JHD. Nah, ini didapetin. Nah, ini kalau bisa dalam bentuk kaleng. Udah dalam bentuk kaleng. Soalnya aku kemarin lihat di tempat yang lain tuh ada dia itu masih dalam bentuk satuan kayak 0,00 gitu loh. Jadi dia tuh belum dalam bentuk kaleng. Ya gitu ya, paham lah. Terus. Apalagi ya? Sampai GBBP dulu deh, ada yang ditanyain nggak? Ya, kalau nggak ada yang ditanyain ya aku lanjut lah. Nah, ini buat GWIP. Di GWIP ini apa namanya untuk ukuran komponennya dia tuh pakai ukuran komponen yang udah di teman-teman halusin gitu. Jadi dia udah nggak ada allowance-nya gitu. Kan tadi yang di GBBP itu dia ada GBBU dia ada allowance-nya. Nah, di yang ukuran komponen di sini itu nggak usah ada allowance-nya gitu. Terus buat yang di sini buat kebutuhan komponen JHD sisa komponen per hari dan per week time itu kalau misalkan jumlahnya lebih dari dua, maksudnya lebih dari satu, itu dikali misalkan kayak di sini. Di sini kan JHD-nya 1000 sebenarnya, tapi gara-gara dia butuhnya sebanyak dua, maka dia di apa namanya tuh dikali dua gitu. Nanti hasilnya juga sama. Ini semuanya dikali dua. Nah ini aku mau mention buat yang ukuran rak. Kalau bisa ukuran rak tuh dikecilin aja. Misalkan kayak jangan banyak-banyak, jangan gede-gede gitu. Kalau bisa ukurannya itu kecil. Jadi nggak usah pakai rak yang kayak apa ya khusus GWIP ya. Khusus yang GWIP misalkan nggak mau pakai rak eh apa sih ngomongnya? Nggak mau pakai rak industrial gitu, pakai rak-rak biasa kayak rak-rak yang di kamar pun boleh gitu loh. Soalnya kan barang di JWIP juga kan dia kecil-kecil gitu kan. Jadi kalau bisa cari yang kecil-kecil aja gitu. Jadi ininya apa namanya kapasitasnya tuh nggak banyak terbuang gitu. Terus ya nanti ini tentuin jumlah raknya, terus ya ini jumlah lemarinya. Lanjut dulu ke kuantitas pengangkutan. Nah, nanti buat kuantitas pengangkutan, teman-teman tuh bikin yang pertama harus tahu alur masuknya tuh gimana, alur keluarnya itu gimana gitu. Jadi, yang pertama itu ya tentu aja kan kita dari shipping ke storage. Terus, nah,
ini yang aku mau ini tuh kalian harus tahu dari storage itu si bahan bakunya itu dia kemana aja gitu loh. Dia ada yang ke meja pola, ini punya si Aprina ada yang meja pola, mesin cat, terus ya ini meja perakitan sama meja packing gitu. Nah nanti misalkan ada beberapa yang langsung ke stasiun lain, misalkan ada yang langsung ke Benso atau kemana itu nanti sebutin juga di sini apa ya aliran yang masuknya tuh gitu. Nah di sini ya udah sih ini. Nah di sini kuantitas komponen ini kalau yang dari receiving ke storage itu dia itu dalam satuan bentuk apa namanya satuan bentuk ini tuh di sini tuh lead time. Jadi dia tuh udah dalam bentuk lead time gitu, udah dalam kali 5. Nah, ini kan dapat 80 kardus ya kan. 80 kardus tuh dia dapat dari GBBU-nya. Jadi GBBU-nya tuh dari sini. Harusnya ini 80 tapi ini masih direvisi. Jadi ini 80 kardus, di sini 80 apa 95 kardus, ini kan 95 kardus. Terus kayu balsasik di sini 65, di sini juga 65. Terus engsel, nah engsel di sini ya itu kan pakai yang sama lah. Ini juga 50 gitu. 50 box gitu kan. Nah ini sama juga nanti ke bawahnya. Nah buat dari storage menuju stasiun kerja itu tuh dia pakai satuan apa namanya satuan 1 hari gitu. Jadi di sini tuh bukan dalam bentuk satuan lead time gitu. Jadi di sini tuh dalam bentuk bentuk satuan per hari. Misalkan di 122, nah dapat dari mana? 122 tuh dia dapat dari, aku lupa lagi di mana ya. Pokoknya dapat dari per hari yang ini nih, gitu. Jadi dia kan kebutuhan material per harinya berapa gitu kan. Nah, itu dapat dari situ. 122 dapat dari ini, terus sama ke bawahnya juga gitu. Terus. Ya udah sih itu. Pokoknya kalau misalkan dari receiving storage, intinya itu dalam bentuk satuan per lead time. Jadi didapatin dari lead time. Kalau dari storage ke meja perakitan itu dalam bentuk satuan 1 hari gitu. Jadi nggak dibagi sama lead time. Nah, habis itu ini kan baru barang keluar masuk yang dalam bentukan kayak apa namanya GBBU sama GBBP ya kan. Jadi dia bahan baku utama sama bahan baku pembantu. Habis itu kita baru bikin yang namanya WIP buat keluar masuk WIP. Nah, nanti lihat aja dari MPPC itu bisa dilihat apa yang masuk, apa yang keluar gitu. Nah, di sini yang punyanya Apple ini yang masuk ke storage ada dari mesin cat gitu. Terus yang keluarnya dia tuh langsung dirakit gitu loh. Jadi langsung ke MI gitu. Nah, jadi di sini dari MC ini ada apa aja yang masuk ya ini. Jadi yang masuk tuh WIP-nya berupa ini. Terus apa namanya? Ya ininya 5. Nanti yang apa yang dari keluar dari storage menuju stasiun kerja itu juga sama dari S menuju apa gitu. Nah, nanti juga bakal ku cek. Terus selanjutnya buat volume. Oh, buat volume. Volume ini kayak kayu balsa stick itu dia pakai volume box. Jadi yang dipindahin di sini itu dalam bentuk box. Sama yang di sini juga itu yang dipindahin dalam bentuk box. Ini kan dia masih dalam bentuk lembar. Nah, di sini udah dalam bentuk kardus gitu. Nanti dipindahin itu dalam bentuk box gitu. Nah, berat jenisnya ini kalian cari di Google lah, kayak yang udah aku bilang kemarin. Terus ya nanti hitung-hitungan ini. Nah, baru kita masuk ke frekuensi berdasarkan kuantitas volume dikali time. Nah, di sini tuh kan udah ada di PPT kan. Misalkan dia 8 apa namanya di sini tuh buat dari receiving menuju ke storage itu dia eh, dalam seminggu dia cuma 1 kali gitu. Jadi kayak gini nih. Nah, ini ada info lead time, dia ada eh, ya di sini ada info lead time gitu kan. Ada dari bahan baku. Nah, dari receiving menuju storage itu dia 1 kali per minggu. Sedangkan dari storage menuju stasiun kerja 5 kali per minggu. Dan sebaliknya dari komponen sisa, dari storage menuju stasiun kerja 1 kali per minggu. Dan dari stasiun kerja menuju storage itu 5 kali per minggu. Nah, nanti yang dari receiving ke storage ini, ininya nggak dikali 5. Tapi
yang dari storage menuju stasiun kerja yang di sini itu dia dikali 5. Di sini kan hasilnya itu dia 2. Nah, di sini harus dikali 5 jadi 10 gitu. Di sini juga hasilnya 1 dia kali 5. Soalnya kenapa? Soalnya tuh dia apa namanya? Pengirimannya tiap hari gitu loh. Sedangkan kalau misalkan di storage itu dia pengirimannya 1 kali per minggu gitu aja. Terus sama dari MC ke S itu kan tadi yang aku bilang dari MC ke S itu berarti dari stasiun kerja menuju ke storage itu 5 kali per minggu, ya kan? Jadi dikali 5 gitu. Nah, ini dikali 5. Nah, yang dari MI ke S dari apa namanya stasiun kerja dari storage menuju stasiun kerja, tadi kan aku bilang dari storage menuju stasiun kerja itu 1 kali per minggu. Jadi dia enggak 5, jadi 1 aja gitu. Ya ini ya insya Allah paham lah. Terus buat apa namanya rumus tuh yang di sini. Nah, ini tuh bebas kalian misalkan mau apa rumus yang benar kayak gini ya, rundown panjang per panjang, rundown lebar per lebar, rundown tinggi per tinggi, bukan kayak ini. Jadi setiap rumus tuh dia di rundown dulu gitu guys. Nah, di sini kan si Evelyn dia pakai satu kombinasi, tapi itu bebas dari kalian misalkan mau pakai satu atau dua, itu tergantung analisis kalian. Balik lagi ke kalian, kalian itu mau pakai apa namanya apa kombinasinya kayak gimana. Di sini dia kan panjang per panjang, lebar per lebar, tinggi per tinggi. Nah, terus kalau misalkan kalian emang mau apa namanya tuh eh kalian mau bikin kayak dua kombinasi. Nah, kayak gini, ada rumusnya itu max dikali rundown panjang per panjang, lebar per lebar, tinggi per tinggi. Nah, di sini ada panjang per lebar, lebar per panjang, tinggi per tinggi. Nah, itu kayak gitu rumusnya. Jadi ya tergantung. Di sini kemarin tuh bisa sampai 6 kombinasi. Tapi itu juga kan tergantung teman-teman misalkan paham atau enggak yang dimaksud gitu tuh. Jadi kalau bisa ya sepemahaman aja kalian gimana. Kalau emang kalian mau nyusunnya itu panjang per panjang atau kan bisa nyusun tuh dalam bentuk kayak gini kan. Bisa dalam bentuk berdiri, terus ada dalam bentuk tidur ataupun dalam bentuk kayak ya kayak gini juga bisa gitu. Ya itu tergantung dari kalian lah. Nanti kasih tahu aja di analisis apa namanya kombinasi yang dipakai itu apa aja. Cara nyusunnya itu bagaimana itu. Nah, terus. Oh ya ini di sini yang di sini apa namanya? Yang di WIP kalau dia dari apa namanya mesin cat apa bukan mesin cat? Apa sih namanya? Kalau dari stasiun kerja menuju storage, nah ininya tuh nggak dikali sama 5. Soalnya kan dia 5 kali pengiriman kan, jadi nggak usah dikali 5. Kecuali yang di sini, karena dia 1 kali pengiriman, dia itu baru di sininya dikali 5 gitu. Ya, apa lagi ya? Terus, nah nih, kalau misalkan nih teman-teman ada kasusnya itu dia besar gitu, apa namanya besar kayak gini, ya itu misalkan emang udah pakai forklift dan masih besar, ya udah gitu. Kalau enggak cari palet yang emang lebih besar aja itu kayak misalkan buat mindahin eh, si kardus besar atau cover webnya gitu biar dia frekuensinya itu jadi kecil tuh. Terus buat palet palet yang dipakai ini kan ada ini kan. Nah, palet yang dipakai itu dia buat tingginya itu 1 meter. Jadi bukan tinggi si paletnya gitu. Jadi buat perhitungannya tuh kayak gini. Jadi panjang per panjang, lebar per lebar, sama tinggi per tinggi. Tapi bukan tinggi paletnya, tapi tinggi maksimum kapasitas si suatu palet itu. Jadi kalau misalkan 1/0,3 itu. Terus apa lagi ya? Ya nanti buat berat total per frekuensi atau frekuensi revisi aku apa namanya itu ngeceknya terakhir. Jadi kalian sampai frekuensi berdasarkan kuantitas volume ini harus benar dulu. Kalau misalkan udah benar baru aku lanjut ke asistensi di sini gitu loh. Tapi di sini masukin dulu pas mau nanti asistensi ke aku atau ngirim ke aku. Jadi ini masukin dulu. Cuma nanti aku ngeceknya ini di akhir. Jadi sampai frekuensi kalian benar dan ini semua benar gitu kan. Baru aku bisa ngecek yang di sini. Nah, sampai frekuensinya ini benar, frekuensi revisinya itu selesai gitu kan. Baru kalian bisa lanjut ke rankingan. Nah, di sini buat ranking nih
apa namanya, dia didapetin throughput barang masuk dan keluarnya itu dari mana. Jadi yang masuk ini dia yang menuju storage gitu. Nah, dari alur R ke SD itu masuk gitu. Nah, di sini buat yang masuk nih contohnya ada apa? Kayu balsa sebanyak 8. Nah, di sini harusnya kayu balsanya itu sebanyak 8 gitu. Jadi sebanyak 8. Hmm. Dari sini nih frekuensi revisi ya, sorry. Dia itu jadi frekuensi revisi dari masuk dapetin dari frekuensi revisi gitu. Terus, nah yang keluarnya itu apa? Yang keluar itu dari dia storage menuju stasiun kerja. Nah, di sini ada kayu basah yang keluar sebanyak 10. Jadi tulisnya di sini 10 gitu, guys. Dari S ke MC, mesin cat gitu. Ada apa yang keluar? Cat, 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 cat. Ada cat kayu sebanyak 5. Jadi ditulis nanti di sininya 5. Cat kayunya apa aja? Itu 5, 5, 5, 5. Jadi throughput ini didapetin dari frekuensi revisi gitu. Jadi kalau frekuensi revisinya masih salah, ya udah rankingnya juga salah gitu. Terus nanti di total throughputnya dan disusun dari yang paling besar menuju yang paling kecil gitu. Baru nanti ya persentase throughput, persentase kumulatif throughputnya, terus kelasnya apa. Ya ini kelasnya yaitu dari apa namanya? Sebentar. Nah, ini ketentuannya dari kelas A itu 0 sampai 80%, terus 80 sampai 95% itu kelas B, dan 95% sampai 100% itu kelas C, kayak gitu ya. Nah, nanti buat penyusunan rak itu, kan nanti kalian ada nyusun rak di GBBU kan. Nah, kayak gini. Nah, nanti kalau bisa, kan di sini kita nih nggak tahu dia itu butuh berapa rak gitu loh. Kayak ada misalkan kayak aku kemarin tuh bikinnya kayak gini. Nah, teman-teman biar gampang apa namanya bikin kombinasi rak buat shadow aja gitu. Jadi nggak usah dimasukin ke ini ke laporan. Nah, di sini tuh kita kasih tahu lemari apa namanya tuh lemarinya tuh dia sama siapa aja gitu. Jadi biar kelihatan mana yang apa namanya mana yang kelas A, mana yang kelas B, mana yang kelas C. Jadi buat nyusun WIP, kalian tuh nggak bisa, bukan WIP, buat nyusun rak itu misalkan kayak misalkan di GWIP ini, dia kayak misalkan mau nyusun alas, dinding samping sama atap rumah. Nah itu tuh bisa disatuin, enggak, kita itu bisa lihatnya dari ranking. Rankingnya dia satu kelas nggak gitu. Misalkan apa namanya kayak di sini nih, alas, dinding belakang, dinding samping, atap rumah, atap rumah. Nah di sini kan dia satu kelas semua kan. Coba cari di sini kayaknya itu atap satu kelas semua. Aku belum ngecek secara jelas. Nah, jadi di ranking ini dia satu kelas enggak? Kalau satu kelas dia itu bisa disatuin gitu. Kalau ternyata dia nggak satu kelas, nah itu dia nggak bisa disatuin. Hal ini juga berlaku kayak buat di GBBU sama GBBP. Kalau misalkan di GBBU-nya, misalkan komponen apa barang utama kalian sama barang pembantu kalian itu satu kelas dan terus kalian mau satuin gitu. Nah, itu bisa tergantung apa harus satu kelas tapi satu kelas beda apa namanya beda fungsi kayak dia fungsi pembantu atau utama itu disatuin bisa satu asalkan dia satu kelas. Kalau misalkan dia, nah di sini aku karena belum ngecek dia itu sama siapa aja gitu. Soalnya di pengangkutan ini masih ada salah-salah. Terus rankingnya juga masih salah juga. Itu ya paham nggak apa yang aku maksud tadi? Ada yang mau nanya dulu nggak sebelumnya? Meng, Oi, bisa minta tolong misal nih kan, engsel sama pegangan pintu itu mau digabungin. Nah, itu cara gabunginnya gimana? engsel sama pegangan pintu maksudnya gabungin apa? Gabungin lemari. Iya, digabungin lemarinya gitu. Ya itu kamu harus nunggu dulu kayak si kuantitas pengangkutan ini dia sampai benar gitu loh. Kalau misalkan di sini kan aku lihat kuantitas pengangkutan sama rankingmu masih salah kan. Nah jadi eh, ya aku belum ngecek sampai situ. Tapi kalau misalkan nih emang udah benar, jadi kalian tuh harus tahu gitu.
misalkan di apa pegangan pintu sama engselmu ini dia butuh berapa rak gitu loh. Paham nggak sel yang aku maksud? Ya ini butuh berapa banyak rak buat engsel sama kayunya nih dia butuh pegangan pintu sama engsel nih dia butuh berapa banyak rak gitu. Nah, punya Kira-kira. aku tuh kan, Gimana sini. gimana? Nah, punya aku tuh ya, ini engsel sama pegangan pintu tuh satu rak tuh gak full gitu. Kalau satu rak nggak full ya nggak apa-apa. Cuman maksudnya mau kamu satuin gitu. Jadi satu rak Iya gitu, gimana tuh? itu tuh agak ribet sih sebenarnya ngitungnya. Jadi kamu kayak harus pakai bukan persenan ya. Jadi eh misalkan nih ini apa namanya alas rak aja ya PLT PL lah. Misalkan si siapa namanya tuh pegangan pintunya tuh butuh berapa tuh kita nggak tahu gitu loh sel. Jadi dia misal kita butuh seberapa banyak tempat tuh kita nggak tahu gitu loh. Jadi menurutku kalau bisa si pegangan pintu sama raknya itu disatuin aja gitu. Di beda rak aja. Cuman di sama lemari gitu. Paham nggak? Oh ya ya, misal kayak beda tingkatan gitu, Po. Iya, beda tingkatan. Kalau mau biar lebih gampang, misalkan di lemari C rak berapa gitu, bukan ini deh. Harusnya di sini. Lemari B rak satu, misalkan kayak gitu. Terus ini lemari B rak 2 gitu, misalkan. Biar lebih gampang aja, Sel. Kayak dibikin kejelasan kayak lemari rak satu, lemari rak 2 gitu. Paham nggak? Oh, oke oke. Jadi dikasih kayak lemari B rak satu, lemari B rak 2. Kalau nggak kayak lebih gampang lagi misalkan lemari B satu gitu. Lemari B satu rak satu, lemari B satu rak 2. Jadi biar kelihatan gitu. Dia ternyata dia ini satu lemari gitu. Kayak yang aku nih, kayak yang punya aku itu mana ya? Kayak gini pokoknya ini. Nah, kayak gini nih. Lemari V2 rak satu, lemari V3 rak 2 dan lemari 3 dan lemari ini kayak gini. Kayak biar jelas gitu. Sama kalau emang mau bikin lebih gampang gitu kan, biar kombinasiinnya lebih gampang, ya bikinlah di sini aja. Di apa namanya tuh kombinasi raknya di apa namanya? Di ranking SR ini. Ya pokoknya sama yang penting tuh kalian sampai frekuensi berdasarkan kuantitas volume tuh bener aja dulu. Barulah kalian bisa lanjut ke apa namanya? Penghitungan flash bed storage, habis itu baru kalian bisa ngitung bisa bikin kombinasi raknya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang lain? Ada yang belum paham? Ya udah, kalau nggak ada yang ditanyain,